Halo semuanya. Selamat malam guys. Selamat malam semuanya, kembali lagi sama kita. Ini video ketiga kita. Oh ya, sebelum memulai video yang ketiga ini, kita mau menginfokan untuk video yang kedua kemarin. Kalau ada yang bertanya, kita pakai V60 dripper ukuran berapa? Kita pakai 02 ya mas? Pakai 02 karena lubangnya memang lebih besar, beda sama yang 01. Beda ukurannya. Jadi mohon maaf kemarin kita lupa untuk naruh infonya. Oke, di video kita yang ketiga ini sesuai dengan judulnya manual brewing dan kompetisinya. Nah, di sini karena Mas Rangga sendiri ini udah lumayan berkarir di kompetisi manual brewing 2 tahun ke belakang ini Mas Rangga ya. Sering ikut lah. Iya, sering ikut kompetisi. Jadi kita narasumbernya pakai Mas Rangga saja. Nah, oke, untuk Mas Rangga sendiri ini sejak kapan sih sebenarnya mulai menekuni dunia kopi khususnya terutama manual brewing? Untuk menekuni sekitar 2 tahun belakangan ini. 2 atau 3 tahunan lah. Waktu itu diajak saudara sih, ayo buka warung kopi atau kedai gitu. Diajak saudara, terus akhirnya lama kelamaan ya apa ya, semakin tertarik, semakin ingin mendalami gitu. Asik sih ya, Asik memang, asik. unik manual brewing itu kalau di orang awam unik kita lihat. Terus ada suatu hal apa yang membuat Mas Rangga itu yakin nekunin manual brewing? Banyak hal sih, kalau mau nekuni itu banyak hal. Apa nih yang faktor utamanya? Faktor utamanya kopi itu bakalan jadi konsumsi tiap hari atau kebutuhan untuk seorang manusia. Pokok ya. Kebutuhan ya pokok lah. Selain kita makan, kita harus ngopi juga. Jadi komoditi pokok. Dan di Indonesia hampir setiap daerah punya kopi sendiri gitu. Apalagi yang ada daerah dataran tingginya gitu, pasti punya kopi. Single origin sana ya. Meskipun kebanyakan masih banyak robusta ya, masih banyak robusta memang. Karena robusta itu gampang ditanam. Gampang ditanam nggak Treatmentnya terlalu juga, tinggi juga. Treatmentnya juga gampang. Nah, pada waktu Mas Rangga sendiri ini belajar manual brewing itu awalnya gimana? Proses belajarnya gimana itu awal? Belajarnya awal ngincip dulu, yang penting ngincip, terus mau niat belajar, terus niat berkembang. Gimana sih rasanya dan kita gimana cocoknya gitu sama karakter kita atau karakter kedai gitu. Ya belajarnya ke teman-teman yang udah lama menggeluti di bidang kopi ini. Banyak juga senior istilahnya guru atau teman sharing saya di Jombang mereka. Gitu. Nah, ini kita ngobrolin kompetisinya nih. Sebenarnya manual brewing itu apa sih yang dikompetisikan, terus kompetisinya itu gimana? Mau skala lokal atau nasional itu gimana itu kompetisinya? Yang jelas yang dikompetisikan ya kopinya. Iya. Tapi kebanyakan di Jawa Timur sistemnya masih banyak yang ini battle. Betul. Battle meskipun nanti ada yang diselipin sama apa itu namanya open service, kadang-kadang ada juga. Jadi katakanlah battle dari penyisian sampai semifinal gitu, nanti finalnya baru open service. Finalnya ada juga service yang gitu. Nah itu battlenya biasanya ada 32 peserta atau berapa gitu. Nanti battlenya biasanya 3-3 dan jurinya pun biasanya 3 atau 4. Mungkin juri yang keempat itu juri yang penentuan. Juri penentu ya. Kayak misalnya ada
ada teknis yang sama gitu. Itu sih kebanyakan masih battle Ya, seperti itu. Terus hal-hal apa ya? Di kompetisi itu kan ada banyak faktor, banyak persiapan juga. Itu apa nih hal-hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman kita yang mau ikut kompetisi itu? Dari sistemnya sendiri atau ya mulai dari sistemnya kompetisinya sampai persiapan pribadinya si brewer teman-teman kita itu gimana? Yang jelas berani dulu lah. Ketika kita berani terus di awal sih, kalau aku dulu di awal istilahnya berangkat sama ini, lihat di sana itu gimana gitu, atmosfernya gimana, terus kita nyeduh gimana, dan yang pasti di kompetisi awal pasti gugup. Cuman gimana mengatasi kegugupan itu, ya dari kita sendiri, kita harus bisa harus bisa mengatasi itu. Salah satunya ya sering, paling enggak 2 atau 3 kali gitu ikut. Nanti udah lama-kelamaan terbiasa, kita nyeduh di atas panggung atau di atas stage itu lancar, nggak gemeter gitu. Pokoknya berani, terus punya metode yang paten buat lomba. Terus buat lomba kompetisi gitu. manual brewing itu sistemnya gimana nih? Mulai dari persiapan gitu, rapatnya apa, terus nanti sampai finalnya itu gimana? Di awal biasanya pendaftaran, setelah pendaftaran biasanya ada pemberitahuan, biasanya di sosial medianya itu, biasanya di IG sih kebanyakan ya. Di IG-nya yang buat lomba atau panitianya itu pendaftaran, nanti dikonfirmasi kalau nama kita masuk. Misalnya kita telat ya bisa diskualifikasi. Nggak masuk namanya. Misalnya sudah penuh, slotnya sudah penuh, nanti juga kita dikabari biasanya. Ketika udah fix masuk, kita ada technical meeting biasanya H-7 biasanya. H-7 technical meeting, sekalian ini bacain RNR, rules and regulationnya. Cuman sebelumnya juga sudah diinfokan biasanya harus. Nah, waktu di TM dianukan kembali, diobrolin kembali atau diinfokan kembali, tapi lebih teknikal. Lebih teknikal. Dan kita juga bisa nanya atau ngasih saran atau gimana nanti ke panitianya gitu. Habis itu dikasih bin compulsory bin sampel. Iya, atau bin sampel. Nanti bisa dibuat kita latihan. Kalau sudah habis TM kan masih ada waktu, itu bisa dibuat latihan gitu. Seperti itu. Terus berarti ketika penyisian atau compulsory itu winsnya itu dari panitia. Air juga dari panitia ya. Tapi ada juga lomba yang misalnya ada yang air bisa bawa sendiri, alat juga bisa bawa sendiri, itu ada juga. Kebanyakan kebanyakan diperbolehkan. Untuk alat kebanyakan boleh, tapi untuk air nggak tentu, ada yang boleh, ada yang enggak. Cuman kalau open service full bisa bawa sendiri. Full bisa bawa sendiri. Atau enggak disediain sama panitia juga nyediain. Misalnya kita sudah prepare, sudah cocok dengan yang kita bawa, yang terbiasa dengan yang kita bawa, ya pakai itu aja gitu. Soalnya udah adaptasi lama. Udah kebiasaan juga. Nah, Mas Rangga dari tadi kan nyebut open service. Apa itu open service? Open service itu kita lomba, kita bawa kopi sendiri, enggak dari panitia. Kita bawa kopi sendiri, kita sambil kita menyeduh kopi atau brewing, kita mempresentasikan
hasil kopi tersebut, atau ya banyak ya yang dipresentasikan, rasa, mungkin mulai ketinggian dari apa kopinya ya, sampai teknik seduh sampai rasa yang dihasilin. ya rasanya itu. Dan harus detail. Ketika kita presentasi lebih detail juga, juri itu ngasih nilainya kemungkinan bisa banyak juga. Karena perlu informasi yang banyak yang kita omongkan, semakin banyak juri semakin tahu atau semakin mengerti gitu informasi yang kita sampaikan. Seperti itu. Nah, Mas Rangga ini kan berarti udah pernah battle, udah pernah open service juga ya. Pengalaman Mas Rangga mengikuti lomba atau kompetisi manual brewing untuk pertama kalinya gimana nih pengalamannya waktu pertama? Pengalaman pertama kali pasti gugup meredek pasti. Ya pokoknya ngejer lah. Gemetaran ya, tremor gitu ya. Sambil pegang kettle ya. Sambil gini gitu. Dan intinya ya tetap harus belajar lah gitu. Gimana supaya nggak gitu, terus mungkin itu bisa mengasah mental juga supaya kita tetap kuat dilihat banyak orang, karena di battle pun banyak yang lihat, apalagi kalau open service gitu. Ketika selama Mas Rangga ini mengikuti kompetisi manual brewing itu pasti banyak peristiwa-peristiwa atau kenang-kenangan yang sudah terjadi kan. Nah, Mas Rangga ini ada nggak pengalaman unik atau yang paling berkesan selama berkompetisi manual brewing ini khususnya? Manual brewing ya? Iya, berkesan sih di Surabaya waktu itu, kalau nggak salah Aeropress. Oh, bukan V60 ya? Kebetulan bukan V60 tapi tetap ya? Manual kan. Manual brewing. Waktu itu lomba itu ke Surabaya 3 kali kalau nggak salah. Pertama technical meeting, terus kedua penyisian pertama, terus di semi sama finalnya di hari ketiga. Technical itu technical meeting beda hari. Maksudnya jaraknya berapa lama itu sama hari lomba? Seminggu kalau nggak salah. Seminggu itu masih ada temennya. Terus yang kedua penyisian, alhamdulillah masih lolos untuk hari yang ketiga. Nah itu pas hari ketiga berangkat sendiri. Waktu itu juga pas musim hujan. Pas di sana lomba, waktu itu udah nyeduh, ternyata ini seri. Nah, perjuangan sekali ya. Remis atau seri. Itu gimana itu kalau? Jadi kalau seri itu kita nyeduh, kita battle 3 orang, terus di serve kan ada 3 gelas berarti. Nah kebetulan jurinya juga 3 dan semuanya milih masing-masing gelas. Jadi nggak ada yang unggul gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang lolos. Lah untuk yang meloloskan ini atau yang memilih untuk lolos ada juri ke-4. Juri penentu itu juri penentu. Juri penentu untuk memilih salah satu supaya ada yang ini juga ada yang lolos. Nah waktu itu yang dipilih ya bukan saya, makanya agak apa ya kurang puas lah. Terus pulang kehujanan juga, Surabaya sendirian. Bisa diceritain di hari tua nanti Mas Rangga ya. Nah ini sekedar informasi buat teman-teman yang ingin nyemplung atau terjun nih di dunia manual brewing, terkhususkan untuk yang ingin ikut kompetisi. Seperti penjelasan Mas Rangga tadi, kalau manual brewing itu yang dilombakan di Indonesia itu ada 2 untuk saat ini ya, Aeropress sama V60. Manual brew ya, V60 sama brewing itu ya, brewing sendiri sama Aeropress sendiri. Aeropress. Ya. Nah, jadi di Indonesia ini ada semacam event tapi semacam event tahunan lomba coffee competition yang namanya ICE, Indonesian Coffee Event.
ICE. Nah, di dalam ICE ini ada beberapa yang dilombakan ya Mas Rangga ya? Ada beberapa. Itu Ada apa aja itu Mas Rangga? 4 sekarang kalau nggak salah. Ada 4. IBC, Indonesia Barista Championship, Heeh. terus ILAC, Indonesia Latte Art Championship, Heeh. terus IBRC, Brewing itu ya. nah, itu yang brewing, Indonesia Brewing Indonesia Championship. Brewing Championship, dan ICGC. Oh, yang Coffee in Good Spirit itu ya? Nah, Coffee Good Oh, Spirit iya. baru tahun ini ya, 2020. Nah, ICIGS, Indonesia Coffee in Good Spirit. Indonesia Indonesia Coffee Coffee and Good Spirit. In Good In Spirit. Good Spirit. Atau ICIGS. ya, ICIGS. atau bahasa gampangnya kalau nggak salah itu ini. Apa? Tanding signature. Nah, signature drink. Signature drinknya tanding. Nah, signature Jadi drink. pure untuk tanding apa adu signature Dan drink aja. tetap mungkin bahan utamanya harus ada kopinya Iya, mungkin ya. kurang Gitu ya. ya, harusnya memang ada. Kurang tahu juga itu soalnya baru banget. Nah, Nah, nanti yang juara pertama mewakili Indonesia di dunia. WBRC ya. Semua itu dari IBC juara pertama, World- ILAC juga, World Brewing Championship ya. IBRC yang juara pertama Hanya yang mewakili. juara satu ya. Hanya juara satu. Mewakili Indonesia. Mewakili. Seperti itu. Oh, satu lagi ICTC, Oh tester. iya. Oh iya, ada yang terlewat. Ada ICTC ya. Indonesia Jadi berarti Cupping- 5. Indonesia Cupping Tester. Indonesia Championship. Cup Tester Oh, Championship. Indonesia Cup Tester Championship. Championship. Nah, Cup Tester ini unik lagi. Cup Tester ini kompetisi mencicipi kopi dan dicari mana kopi dengan rasa yang paling beda. Seperti itu ya Cup Tester itu. Paling beda. Cupping Tester itu. Ini terakhir dari Mas Rangga nih. Pesan untuk teman-teman kita para brewer yang baru memulai karir sebagai brewer atau udah jadi brewer tapi ingin ingin terjun serius mengikuti kompetisi manual brewing. Apa nih pesan? Ya pokoknya yang pertama sih harus niat. Habis niat itu harus berani nggak harus berani apa ya. Pokoknya harus ini sih, kita siap, ada lomba kita siap, nanti harus berani pakai berani pakai metode, misalnya metodenya teman seperti ini, kita harus berani ngulik lagi, Rombak ulang, rombak metode yang udah ada. ngerombak metode itu. Modifikasi lah ya. Modifikasi. Yang jelas harus banyak teman, banyak tanya gitu. Pokoknya ketika bekerja kita serius lah, serius, kompetisi juga serius, apalagi kalau pakai hati pasti insya Allah bisa. Semua Niat kalau ya. pakai hati, niat yang baik pasti Ada jalan. ada jalannya. Itu dimanapun berada, dimanapun ininya kerjaannya gitu. Nah, mungkin cukup di sini dulu ya Mas Rangga ya. Ya mungkin itu saja. Mungkin kalau ada yang ditanyakan Kan langsung komen di aja. komen aja. Mau di komen YouTube bisa, mau DM Instagram juga bisa, terserah. Komen aja, ada yang nggak paham, tanya aja nggak apa-apa. Kita jawab semampu kita lah ya. Semampu kita, pengalaman yang kita alami yang udah selama pernah ini. kita alamin. Mungkin itu dulu, mohon maaf kalau banyak kesalahan yang nggak sengaja kita lakuin Tetap atau misinformasi juga, Nah. kita mohon maaf. kita juga tetap masih proses tahap pembelajaran. Tetap ini jaga kesehatan, tetap dukung Nah, kafe-kafe yang tetap support kedai kopi atau coffee shop favorit kalian dimanapun kalian berada, di kota apapun kalian berada, tetap support coffee shop favorit kalian dengan membeli produk-produk mereka di rumah aja. di rumah aja. Jadi order atau take away, order bisa melalui aplikasi ojek daring, ojek online, seperti itu. Cukup Mas Rangga Cukup. di sini. Kalau gitu sampai ketemu di Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like,
like dan komen dan subscribe, Subscribe. karena subscribe itu gratis. Bye bye. ngeditnya aku gitu.